Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan fundamental ECMAScript versi 6. Yang pertama yaitu variabel. Jika sebelumnya kita sudah pernah belajar JavaScript, maka kita tahu bahwa di dalam JavaScript untuk membuat sebuah variabel kita bisa menggunakan keyword var. Tapi dalam ECMAScript kita dapat mendapatkan keyword baru untuk membuat sebuah variabel yaitu const dan let. Keyword const merupakan variabel yang nilainya tetap dan tidak bisa dirubah. Contohnya seperti berikut ini. Seperti ini. Untuk membuat variabel yang menggunakan keyword const. Tapi untuk menggunakan keyword let, keyword let lebih mirip dengan var, di mana nilainya bisa diganti-ganti sesuai dengan keinginan kita, tapi tetap ada bedanya, yaitu pada scope didefinisikan. Variabel yang dibuat menggunakan let dan const menganut sistem block scope yang mana cakupan variabelnya hanya bisa digunakan dalam bloknya saja. Sedangkan var menganut sistem function scope yang artinya variabel yang didefinisikan dapat diakses dari dalam maupun luar scope. Ini dia. Untuk menggunakan keyword let. Kita lanjut di penjelasan default parameter. Default parameter kita bisa membuat sebuah function yang memiliki parameter yang bersifat opsional, di mana jika kita ditentukan hasil nilainya maka kita akan berikan nilai secara default. Sebelum ada ECMAScript versi 6 untuk membuat parameter yang bersifat opsional dalam function, kita bisa membuat seperti ini. Seperti ini. Tapi untuk menggunakan ECMAScript kita bisa mempersingkat penulisannya sehingga menjadi lebih mudah dan cepat. Seperti ini. Ya. Selanjutnya yaitu template string dan literal adalah cara atau teknik yang digunakan untuk memanggil sebuah variabel di dalam string, dan kita harus menggunakan blok tick backtick. Contoh menggabungkan string dan variabel tanpa template string kurang lebih seperti contoh ini. Ini kita tidak menggunakan backtick. Kalau misalnya kita menggunakan backtick seperti ini. Ini dia. Secara output hasilnya akan sama, di mana penulisannya sekarang lebih singkat dan mudah. Karena untuk menampilkan variabel kita hanya menggunakan sintaks ini untuk menampilkan variabel. Ya. Di dalam backtick. Selanjutnya arrow function. Arrow function adalah fitur bawaan sejak ECMAScript versi 6 dirilis, di mana digunakan untuk mempersingkat penulisan sebuah function menjadi itu singkat. Ya, ini singkat ya. Terus res parameter digunakan. Terus ada di dalam ECMAScript ada yaitu res parameter digunakan untuk ingin membuat sebuah function yang memiliki jumlah parameter yang tak terbatas. Res parameter ditandai dengan titik 3
dalam parameter. Contohnya seperti ini. Ya. Di sini kita bisa memberi nilai berapapun dalam variabel X. X. Dan akan otomatis dijumlahkan terus dalam function sum. Karena dalam function sum kita berikan parameter parameter berupa res parameter. Selanjutnya ada destructuring dan restructuring. Digunakan destructuring digunakan untuk membuat sebuah variabel baru dari elemen yang ada di dalam sebuah array atau objek. Contoh destructuring dalam array. Ini dia. Contoh destructuring ini. Pertama kita membuat sebuah array dengan nama R. Setelah itu kita destructuring atau extract menjadi sebuah variabel baru. Oke. Selanjutnya ada spread operator. Spread operator ditandai dengan titik 3 dan digunakan untuk beberapa keperluan. Yang pertama dengan mengcopy sebuah array dan yang kedua menggunakan sebuah array. Ini dia. Berikut contoh spread untuk mengcopy array. Ini. Di sini kita membuat variabel R1 dengan array 1 sampai 5. Kemudian kita buat variabel baru dengan nama R2 yang mana isinya mengcopy dari variabel R menggunakan spread operator. Ini yang dimaksud adalah spread operator. Kemudian kita berikan contoh untuk menggabungkan array menggunakan spread operator. Pertama kita buat variabel dengan nama R. Ya, ini dia. R1, R2, R3, R2, R3. Di mana R3 yang berisi variabel R1 dan R2 menggunakan spread operator. Jadi isi dalam R3 adalah gabungan dari R1 dengan R2. Dan jika dijalankan maka hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya ada array map. Array map digunakan untuk membuat perulangan dari sebuah array dengan mengembalikan array baru tanpa memodifikasi array sumbernya. Array map akan sering kita gunakan nantinya di dalam project React.js untuk melakukan perulangan data. Oke. Selanjutnya adalah promise. Promise ini adalah objek yang mempresentasikan sebuah keberhasilan atau kegagalan dari sebuah event yang bersifat asinkronus dan terjadi di masa yang akan datang. Dan karena dinamakan promise atau kalau diterjemahkan adalah janji, maka pasti ada sebuah yang ada kondisi yaitu terpenuhi atau tidak terpenuhi dari janji tersebut. Selanjutnya itu async wait. Ini adalah fitur baru yang hadir sejak dirilisnya ECMAScript 2017. Fitur ini digunakan untuk menangani proses promise dengan lebih singkat dan efisien.
Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.